Cukup. Aduh, jadi saya salah kostum hari ini. Ini padahal kostum formal lah, kitanya begini. Ada lagu itu nggak, lagu apa namanya, lagu pernikahan kan cocok ya. Udah kenal kan? Oke. Iya. Oke Faza. Oke. Pertama, ini perkenalannya agak unik. Pertama sebutin nama, kan saya nggak kenal. Yang kedua, sekarang jurusannya apa? Kemudian mimpinya apa? Terus hal yang paling disuka apa? Kenalannya Tambahin dong. Ya, satu lagi. Hal yang paling ditakutin. Ya. Ingat nggak 5? Yuk. Duluan, ladies Luar first. biasa. Oke. Tepuk tangan dulu dong. Untuk kali ini saya agak cukup tegang, Pak. Aman. Izin. Isi. Perkenalkan, nama saya Diva. Saya dari jurusan bisnis digital. Oke. Sama apa tadi? Tuh kan Saya lupa. lupa. Ayo, Oh, gemes ayo, ya. konsentrasi. Mimpi. Ya, mimpinya. Mimpi saya pengen ngambil WHV ke Aussie. Amin ya Allah. Min. WKV WHV. apa itu? Apa tuh? Kita mau kerja di Aussie, Oh. tapi harus ada sertifikat WHV. Oh. Kenapa Aussie? Ntar dulu biar selesai. Apa? Sampai nafsu ya. Oh sore. Izin. Lama nunggu maghrib. Yang ditakutin Ya. Tuhan sih, Pak. Udah nggak ada. Wah, Ini itu ulti. mah langsung di ulti gitu susah. Susah nanyanya gitu. Jangan dong. Paling takut siapa, Bu Febri gitu. BKV. Atau semua. Iya bisnis ya. Sorry. Bisnis. Pengen ke Australia. Ya, Terus yang ditakutin Tuhan. Yang disukain. yang disukain. Sebelahnya. Iya. Maksudnya lu, Wi. Sebelahnya. Ini. Oh. Enggak lah itulah. Enggak, soalnya tadi Diva nggak mau di sini loh. Dia Iya, kan iya, udah iya. kenal duluan sama gua, tapi Iya. maunya di situ. Ada apa? Anak lu. Saya kanan, Bang. Oh iya. Ini saya oke. langsung klarifikasi aja. Saya Iya. ini kiri. Yang Miwi. disukain apa? Yang disukain saya suka makan sih, Pak. Oke. Menjaga. Tapi bentar, Wi, gue masih penasaran. Yang ditakuti nggak boleh langsung Tuhan. di ulti. Karena gitu. kalau yang ditakuti Tuhan kita nggak punya pertanyaan lagi nanti. Iya. Susah hostnya. Heeh. Tuhan, waduh mau nanya apa lagi kita? Kenapa kalian nilainya jelek gitu? Iya. Kebenaran hanya milik Tuhan. Wah. Wah, repot gua. Nanti kalau interview juga gitu. Kamu nilainya di sekolah kenapa begini? Iya, Karena Tuhan. Kena Tuhan. semua kesempurnaan hanya milik Tuhan. Gitu. Wah, ya repot. Ayo, takut apa? Ketakutan. Takut matematika sih, Pak, saya. Oh, Oke, takut matematika. takut matematika. Kelasmu apa? Bisnis digital. Menurutmu nggak ada Menurutmu nggak gitu? matematikanya? Kan takut bukan berarti nggak berani ngelawan. Woi, sekarang. Hip. Ya, selanjutnya Mas Dovi. Perkenalkan. Faza. Mereka Ditya Dika ya. Oke, izin perkenalan ya Pak. Ya. Perkenalkan, nama saya Faza Zinan Haitami. Bapak bisa manggil saya Faza gitu. Faza. Oh jauh ya saya Dovi ya. Coba diulang. Faza siapa Faza? Pelan-pelan. Perkenalkan, nama saya Faza Zinan Haitami. Faza Zinar Haitami. Zidan Haitami. Oh Zidan Haitami, oke. Sering diakrab dipanggil Faza. Oh. Faza, oke. Saya berasal dari kelas 12 AKL atau 12 akuntansi. Oh, oke. Untuk ketakutan terbesar saya atau ketakutannya ya. Heeh. Sebenarnya ini baru saya alamin sih. Sering saya alami juga. Ketakutan yang paling terbesar itu pada saat saya memulai perlombaan. Mm-mm. Itu saya sudah melakukan dengan terbaik, bersungguh-sungguh. Namun pada saat di akhir itu selalu saja gagal, Pak. Oke. Oh, takut gagal. Takut gagal. Bukan takut kalah. lomba kan? Iya. Bukan, Kalau takut lomba ya nggak usah ikut lomba, gampang kan? Enggak, soalnya tadi kalimat pertamanya, karena kalau saya ikut lomba tuh saya takut, berarti nggak usah ikut lomba. Iya. Selamat datang Mas Santo. untuk lomba bukan sekali dua kali ya, bahkan sudah sering. Namun untuk yang itu saya gagal semua, Pak. Oh. Lomba apa biasanya? Ikut? Lomba bervariasi, ada yang di cabang olahraga seperti voli, Oke. cabang pendidikan seperti akuntansi, Oke. lomba bisnis proposal seperti itu. Jadi gagal semua, Pak. Oke. Nanti Mas Dwi punya solusinya. Wah, banyak. Terus yang disukain? Yang disukai sih saya banyak sih, Pak. Jadi kalau yang paling saya sukai itu kayak dalam pelajaran dulu ya. Wis.
Beres ini sama guru kalau kayak gini nih. Saya paling demen atau paling suka itu dengan pertama bahasa Inggris, Oke. kedua MTK, Oke. paling itu paling suka banget ya PPKN. PPKN, was. Oke. Terus satu lagi, mimpinya. Impian saya itu adalah untuk mendirikan PT, Pak. Jadi entrepreneur. Tangan dong. Ini belajarnya nanti sama Mas Dwi. Iya, iya, Saya iya. berpikir itu kenapa saya ingin membuat PT. Jadi saya itu sebenarnya bukan tidak mau bekerja dengan orang lain, tapi mau saya yang memimpin gitu, Pak. Luar biasa. MBTI-nya apa? Kalau misalnya Enggak, MBTI-nya udah cek. MBTI. Belum. Oh, belum. Oke, enggak apa-apa. Ini apa namanya, muridnya Ibu Kepsek ini keren-keren loh. Mimpinya nggak ada yang kecil. Iya. Iya, oke. Kita Lu dulu apa? Seumuran mereka cita-citamu apa? pemain bola. Pemain bola. Iya. Kejadian. Enggak. Terus aku Main kok- doang tapi nggak jadi pemain. Terus aku kok nggak ditanya balik? Bodoh amat. Bapak cita-citanya apa? Oh. Diva mah ngerti Iya. enggak. Tentara. Tentara. Iya. Nggak jadi juga kan? Sekarang harusnya saya sama AHY. Iya, Angkatan. Satu angkatan. Taruna Nusantara. Berarti kita sesama alumni Taruna Nusantara. Yang gagal. Yang gagal. Nah, iya benar. Kita itu zaman kita masuk Taruna Nusantara itu keren. Iya. Iya, dan gagal. Kita berdua gagal. Jadi urusan gagal kita jagonya. Kita jagonya. Nah, coach-coach itu juga tukang gagal semua. Nanti Mas Ari punya cerita gagal, Mas Andika punya cerita gagal, semuanya punya cerita gagal. Kalau saya gagal itu dihabisin Pak, mumpung masih muda. Jangan ntar tua gagalnya. Gitu. Oke, pertanyaan nih. Farida? Nah. Gak apa-apa Pak, namanya cakep. Gak apa-apa. Saya itu punya PR. izin. Faktor umur. Ya Allah, ya Allah. Ayo siapa? Benar. Ayo siapa? Oke, siapa Ya, Pak? Farida. Mas Dewi ini sering ngejek saya mengenai mengingat nama orang. Itu saya paling PR dari dulu sampai sekarang. Tapi nggak apa-apa ya, Mbak Diska. Terus aku. Kenalan aja ya namanya ya. Bisa. Nama saya Bella. Ya, Bella Bella udah. Santika. Aduh. Oke, Mbak Farida. Ini beneran lucu sumpah. Diva. Iya, Diva. 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 Kalau misalkan nih, ini kan dari apa tadi digital marketing ya, digital marketing gitu kan. Kesukaannya tadi tidak sukanya matematika, tapi nanti saya harus berani nih gitu kan. Diomong itu enak, diomongin itu enak. Tapi gini, ini saya ngomong fakta dulu ya. Mungkin nanti akan saya bahas dikit. Jadi kalau di sekolahan itu kalau kita salah dikoreksi sama siapa? Kalau di perusahaan kalau salah itu nggak ada koreksinya Pak. Kalau di berani itu nggak cukup. Jadi berani dan bertanggung jawab itu harus. Jadi gini, kalau di perusahaan kalau kita salah apapun itu yang rugi perusahaan. Nggak ada bu gurunya datang, oh ini tadi salah apa semua. Jadi itu salah satu mindset yang harus yang harus dipegangin. So, emang kalau nggak ke Australia kenapa? Kalau nggak ke Australia nggak masalah. So apa jadi second plan-nya? Ini kan harus nih. Jadi setiap kita itu harus punya Plan A, plan B. plan A sampai plan Z lah gitu kan. Kadang kan kenapa orang itu suka jatuh sedalam-dalamnya karena keinginannya nggak kecapai, abis itu ya udah drop. Ada yang sering ngerasa kayak gitu? Ya betul. Gitu. Makanya kita harus manage ekspektasi. Kalau nggak dapat nomor 1, terus diturunin. Kenapa? Nggak apa-apa. Terus kemana? Kalau misalkan nggak ke Australia? Kalau ke Aussie itu kalau saya rencananya kuliah deket-deket ini. Oke, mau kuliah. Iya, tapi kalau misalnya tidak, tentunya saya diajarin sih sama papa saya. Kalau misalnya kuliah nanti tuh nggak masalah. Bisa kerja dulu, kumpulin duit dulu, kuliah pakai dana sendiri gitu. Saya sih pengen kerja dulu. Saya malah nggak langsung pengen ke bagian digital yang saya sesuai jurusan saya. Kenapa? Saya malah pengennya belajar semua hal sih. Saya pengen belajar jadi F&B, saya pengen belajar jadi misalnya jadi HR, saya jadi finance misal, we don't know kan. Yeah. Tapi saya pengen emang mencoba untuk semuanya sih. Jadi kalau memang nanti kuliah di Australia nggak kejadian, pokoknya kerja aja gitu. Iya betul. Dan kalau di Aussie pun, di Aussie nanti kerja juga. Kerja dan kuliah gitu. Iya. Oke. Diva, benar kan namanya? Ya, Pakai Diva, Viva. ini benar. Oke, kalau aku boleh bertanya satu hal lagi. Banyak juga boleh ya sebenarnya. Apa?
Tapi berdanya buat kamu. Ya dia udah siap-siap nih, wits gitu. Dia nggak siap nih, duduknya tegap. Iya kita kalah rapi loh ini. Iya. Faza, bener kan? Iya Pak, benar. Iya. Salah. Faza, Betul Pak. apa yang disukain tadi? Yang disukai tadi dalam pelajaran ya Matematika. matematika sama bahasa Inggris. Kenapa? Kalau dalam bahasa Inggris itu saya demennya itu pada saat saya berbicara itu saya merasa seseorang itu didengar gitu Pak. Jadi misalnya gini, dalam suatu acara kalau orang yang berbahasa Indonesia atau misalnya dalam perusahaan gitu ya, orang yang berbahasa Indonesia dengan orang yang berbahasa Inggris kan lebih dilirik oleh orang yang berbahasa Inggris ya kan Pak. Oke. Lebih value-nya lebih dapat gitu. Iya. Oke. Nah, kenapa saya suka juga mungkin dari SMP gitu ya. Saya emang juga suka. Terus yang kedua itu pelajaran MTK. Kenapa pelajaran MTK saya suka? Karena MTK ini menurut saya ini penting Pak. Walaupun banyak dari sekarang kan mindsetnya di TikTok gitu ya. Di TikTok, IG bro. Ngapain sih MTK? MTK itu scam, gak guna gitu kan. Emang ada yang ngomong gitu? Gampang kok Pak. 1 kali 1, 1. Enggak, maksudnya emang ada yang ngomong matematika scam ya? Tinggal Saya Banyak Pak. ketinggalan banget. Di mana di TikTok ataupun di Instagram itu. Pelajaran matematika, fisika itu dianggap tidak berguna Pak. Oke. Karena mungkin pada bilang pusing matematika, Iya. ngapain sih ngitung-ngitung gitu kan. Tapi menurut saya mempunyai pandangan yang berbeda. MTK ini ya akan berguna di kemudian hari karena menguji logika gitu Pak. Bener. Tapi bener kok nggak berguna, tapi berguna banget. Iya. Contoh, ya sebentar. Nah, contoh. Contoh apa? Itu matematika berguna banget. Buat saya Ya. nanti. Tapi aku tadi satu hal yang sangat menarik dari Dava adalah aku pengen buka PT. Kan? Plaza Pak. Bener nggak? Enggak, ini aku ngetes kalian masih puasanya masih konsen atau enggak? Namanya Plaza, aku namanya Dava. Jadi saya pengen buka PT karena saya tidak mau diperintah orang. Iya. Betul Pak. Wow, ini menurutku mindset sih sebenarnya. Dari mana sih kok mikirnya kayak gitu? Kalau pemikiran seperti itu saya berpikir Pak, kalau misalnya ini pandangan saya jujur aja Pak. Iya, aman. Menurut pendapat, Menurut Plaza. keyakinan Iya. saya. masing-masing. Jadi saya melihat kalau misalnya saya setelah lulus ini terus masuk ke bagian perusahaan saja gitu sebagai karyawan seumur hidup, saya tidak mau Pak. Wah, ngomongin kita nih. Bentar. Kamu Ngomongin punya Mas siapa tadi? Nah, ketawa nih. Faza, kamu punya pendapat itu ada ngelihat sesuatu benchmark gitu apa karena sorry ya misalnya dari saudara, Influencer. dari keluarga gitu. Atau malah influencer yang ngomong. Jadi kalau itu saya pernah beli saudara saya contoh nyatanya. Jadi pada saat masih muda dia tuh kayak jujur saya juga lah kayak dulu kan bilang STM gitu kan. Nah itu pada saat STM dia masuk perusahaan, nah itu sampai dia berumur sampai 40 itu dia tuh stuck Pak. Jadi karyawan biasa gitu. Ini juga pas-pasan. Iya. Suka disuruh-suruh oleh bosnya untuk melakukan apapun. Nah jadi saya punya pikiran gitu. Daripada saya menjadi karyawan yang disuruh-suruh oleh bos, bagaimana kalau saya yang nyuruh gitu. Oh. Pertanyaan. Kalau kan nggak semua saudaramu kayak gitu. Iya, tidak semua. Nggak semua saudaramu kerja dan stuck sampai umur 40. Iya. Ada nggak yang saudaramu, tetangga kamu yang lebih berhasil lah? Kalau dari sudut saudara mungkin cuma pergi dulu Pak. Kalau yang saya tahu ya itu paling bekerja di Jepang doang Pak. Bekerja Oh, di itu. Jepang, tapi tetap aja masih di Suruh-suruh. pegawai. Gitu. Pegawai. Ya. Diva. Jangan grogi lah kalau ditanya. Saya santai. Tapi bentuk duduknya mereka bagus ya Mas ya? Iya bagus. Nggak kayak Diva, kita ya. kalau Diva pengen kerja atau pengen buka PT? Kalau saya kerja dulu. Kerja dulu. Iya, saya pengen kerja dulu. Tapi tentunya pasti kayaknya hampir semua enggak sih. Beberapa pasti ada kepengenan membuka perusahaan. Tapi mungkin tujuannya dulu saya ada punya rencana itu. Tapi tujuan salah satunya adalah saya ngebuka perusahaan itu bukan hanya gak mau disuruh, bukan. Tapi saya pengen ngebuka lowongan pekerjaan aja sih. Makanya kita nggak bisa mengelak kalau dolar itu lebih gede dibanding rupiah. Makanya kenapa saya mau nekat ambil jalur luar dulu, saya nabung dulu di luar, lalu saya balik ke Indonesia dan saya membuka perusahaan. Tujuannya tentunya nggak hanya untuk bisa menyuruh doang, tapi tujuannya untuk bagaimana membuka lowongan pekerjaan yang kita lihat saat ini sedikit sekali di Indonesia. Dan saya pengen emang tujuannya membuka lebih Ini semoga lowongan Pak yang Gibran nonton. interviewnya nih
Thank you ya. Gibran nonton. Oh, udah. Koreksi dong, Pak. Kayak tadi kayak omongan saya salah sedikit ya. Boleh. Izin. Apa salah? Enggak ada yang salah benar. Giva, tadi misalnya saya bukan kan. Maksud saya membuka PT ini bukan hanya untuk menyuruh-nyuruh, salah. Ya. Ya. Jadi Buka. bahasanya takutnya saya seakan-akan kayak Wah, gitu. enggak lah. Aman. Itu kan pikiranmu aja. Kita Iya. kan Enggak ada nggak pikir itu? Enggak ada. Ya, takutnya Ada banget tapi. Enggak bercanda. ya takutnya teman-teman berpikir kalau Enggak. saya benar-benar kayak Aman. nyuruh-nyuruh doang, enggak, bukan seperti itu. Jadi selain emang tadi yang pertama tidak mau disuruh, ya saya juga punya tujuan-tujuan yang lain, Pak. Yes. Jadi Oke. takut teman-teman salah kaprah nih ya. Ya, gitu. aman. Tapi nggak tahu yang nonton di YouTube ya. iya. Kalau yang di sini aman. Kalau yang di sini aman. Tapi kalau pilihannya memulai usaha setelah apa namanya Lulus lulus SMK. tapi punya gaji 100 juta kayak Mas Santo gitu misalkan. Pilih mana? Loh, ketawa dia. Loh, jangan salah loh. Iya. Banyak Pak di Indonesia itu yang gajinya 3 digit. Banyak. Boleh saya jawab? Boleh. Pilih mana? Kalau saya tentunya ambil yang 100 juta dulu. Boleh. Ya tolong. Saya nggak Iya. bisa mengelak duit tuh. Tapi 100 juta kan nggak langsung toh. Iya. Pasti akan ada tahapnya juga. Makanya kenapa? Karena saya nggak bisa mengelak, pengalaman itu penting untuk membuka suatu usaha yang berani gitu. Oke. Saya nggak bilang salah kalau lulus langsung buka usaha, saya nggak bilang salah. Tapi kita juga nggak bisa kalau kita butuh pengalaman lebih panjang dengan lingkungan, Iya. dengan misal dengan kita kerja pun kita bisa kenal dengan customer, Iya. sifat-sifatnya lebih tahu. Iya. Makanya misal depan mata maksudnya kita dapat kontrak kerja 5 tahun, 1 M lah gitu, atau enggak lebih lah. Amin. Amin. Amin dong. Applause dulu dong, applause. Amin. 1M. Saya Anak nggak bisa SMP ngomongnya 1M. Iya. Ya nggak saya apa-apa. nggak bisa mengelak. Saya bakal ngambil Iya, itu paham. dulu. Aman. Paham. Jadi kan sebenarnya nggak ada benar nggak ada salah. Balik lagi ke slide-nya Pak Mas Tiwi yang minggu lalu gitu kan. Mau teman-teman lulus dari sini ada yang mau kawin gitu misalkan. Kalau Nikah. pewaris biasa aja. Kayak di TikTok yang anak kecil yang ngomong apa? Perintis pewaris. Perintis pewaris gitu ya nggak masalah. Ada yang mau kerja juga boleh. Ada yang mau apa namanya buka usaha juga boleh. Karena kan contoh banyak. Karyawan yang sukses banyak. Pengusaha yang lulus sekolah langsung buka usaha yang sukses banyak gitu kan. Jadi setiap orang pasti punya cerita hidupnya masing-masing. Iya. Jadi silakan teman-teman melukis cerita hidupnya masing-masing. Gitu Mas Dewi? Betul. Ada yang mau ditanya buat teman-teman ini nggak? Boleh. Bosen lah ya. Kayaknya tiap hari ketemu. Iya. Tapi yang menarik nih satu kalau aku lihat. Mereka ya mungkin karena paparan apa ya? Ya bukan cuma sosial media ya. Informasi kan beda sama kita dulu ya. Sehingga kayak tadi tuh mereka mindsetnya jujur nggak kerja tok gitu ya. Iya. Kalau kita kan dulu lulus Kita. bikin Lu lamaran. jangan ajak-ajak. Iya saya kita dulu apa namanya bikin begitu lulus tuh memang terutama lulus sarjana lah ya bikin lamaran ya, which is dulu bikin lamarannya masih pakai kertas sih gitu karena desakannya kan juga dari orang tua kayak gitu kan Ya. benar nggak? Mungkin teman-teman yang coach di sini juga gitu kan ya, begitu lulus kuliah mau kerja di mana gitu karena ekspektasinya memang seperti itu. Nah saya nggak tahu mungkin paparannya segitu luasnya sehingga mereka punya mindsetnya udah jauh gitu. Iya. Cuman mungkin yang mesti ditanamkan tadi seperti yang pertanyaannya Mas Dwi. Selalu kalau kalian cermat ya sama pertanyaannya Mas Dwi itu selalu berangkat dari pertanyaannya negatif. Jadi bukan berangkat dari kalau berhasil gimana, tapi kalau gagal gimana, ya. Dan satu hal, saya Mas Dwi itu dan coach yang lain gitu, itu kan ngalamin ininya puluhan tahun gitu. Sementara kalian mungkin nggak pengen, betul nggak? Ya. Karena kalian punya banyak cerita, punya banyak story yang di luar di sosial media yang bilang bisa sukses umur sekian, bisa sukses umur sekian gitu. Tapi hati-hati, nggak semua yang terlihat di sosial media itu adalah yang sebenarnya. Jadi harus siap dengan resiko. Selamat datang Mas Yoga. Aman. Bawa yang dingin-dingin nggak? Oh iya puasa. Mas Yoga dari Kampina, tepuk tangan dong. Yang lain nggak ditepuk tanganin. Ngomong kepotong. Nanti dikenalin semua ya. Mohon maaf, izin. Sama mana tuh ya? Nggak semua yang ditampilkan itu yang sebenarnya, ya. Mungkin kalian familiar lah
2 minggu 1 bulan terakhir yang lagi dirujak di TikTok, yang lagi bagi-bagi, yang suka bagi-bagi handphone. Tahu? Willy Salim sama Boy Salim. satu lagi? Micu. Tahu nggak lu, Wi? Tahu lah. Siapa? Yang suka bagi-bagi iPhone. Tahu saya tahu. Ya, kita ngelihatnya di circle tahun lalu, mungkin ngelihatnya kayak mereka berhasil bangun rumah dan segala macam gitu. Kita berpikir, oh kita nggak tahu prosesnya gitu kan ya. Dan tapi sekarang ternyata kan diduga scam lah ya. Gitu. Yang akhirnya mungkin teman-teman pada akhirnya nanti saran saya ya, harus siap dengan kegagalan. Ya. Harus siap dengan kegagalan. Jadi kalaupun misalnya, kalau saya cerita nih, saya masuk Taruna Nusantara gagal, masuk Akabri gagal, kuliah kelautan nggak kerja di laut, udah gagal berapa kali tuh. Tapi alhamdulillah hari ini bisa duduk di sini bareng sharing sama teman-teman cerita kegagalan-kegagalan itu. Tapi saya mungkin ngalaminnya harus 20 tahun gitu, dan harus jadi orang kerja, which is saya nggak mau gitu. Ya, boleh-boleh aja, tapi resikonya Jauh lebih gede. jauh lebih gede. Ya, betul. Diva mau ke Australia, saya paling jauh lulus SMA Banyuwangi, Rek. Iya, ke Banyuwangi. Gara-garanya mau ke Bali, tapi itu juga kehabisan ongkos, ya udah aku balik lagi gitu. Tapi ya mimpinya nggak apa-apa. Kalian pasti punya mimpi yang besar, tapi harus siap dengan resiko. Kegagalan gitu. Jangan nanti kalian melihatnya yang bagus-bagusnya, yang indah-indahnya, yang ya lipstick efek lah, yang bagus-bagusnya aja gitu. Jadi sangat membanggakan bisa ketemu dengan teman-teman yang mimpinya luar biasa. Ada Diva, ada Faza, tepuk tangan buat Diva sama Faza. Saya yakin teman-teman juga punya mimpi-mimpi yang luar biasa besar. Bahkan sekecil mungkin cuma pengen nyenengin adik, pengen ngasih uang jajan adik gitu. Itu juga mimpi yang besar gitu. Ya, tapi balik lagi, kita mesti siap dengan kegagalan. Satu lagi sebelum mengakhiri sesi yang ini, aku lupa udah pernah nulis nggak ya di LinkedIn? Ada namanya celebrate small success. Jadi di hidup kita itu banyak loh sebenarnya yang kita nggak notice. Kita itu ada kesuksesan kecil. Itu banyak banget. Siapa yang hari ini bisa apa ya? Kan biasanya kalau sahur mah semua makan. Nggak, maksudnya kan ada orang punya, kalau pas bulan puasa saya pengen hatam 30 juz, nanti setiap habis sholat mungkin 4 lembar sehingga sehari bisa 20, kan itu udah 1 juz gitu misalkan. Ada loh sebenarnya orang yang udah 2 hari puasa udah dapat 2 juz, itu sukses loh. Banyak mereka yang cuman mimpi, banyak mereka yang cuman pengen tapi nggak pernah dijalanin. Even itu small celebrate success loh. Dan itu harus diselebrate, harus bangga sama kita. Jangan gagalnya aja. Saya gagal main volley, saya gagal lomba ilmiah apa semua. Kalau gagalnya tok ke breakdown nanti kita. Tapi kita lupa ada loh kesuksesan kecil kita yang pernah kita raih. Yang kadang orang lain buat meraih itu nggak bisa. Saya selalu ngobrol sama tim saya di kantor gitu kan. Selalu aja ngeluh kalau yang masih muda-muda. Kenapa ya Pak, teman saya yang itu promote, kok saya dengan pekerjaan yang ini saya nggak dinaikkan jabatannya gitu kan. Somehow yang dilupakan sama teman-teman adalah posisi dia yang sekarang itu yang mau gantiin udah ngantri loh. Kenapa dia nggak celebrate dirinya sendiri? Nah itu mungkin salah satu hal yang aku juga melakukan itu gitu. Nggak harus kesuksesan besar harus dirayakan, disyukuri, tapi yang kecil-kecil kayak gitu itu biasanya jadi penyemangat kalau kita gagal. Harus. Bayangin, yang mau main volley kayak Dava itu banyak. Saya salah tok aku semua. Ya, yang mau main volley aja banyak yang pengen loh. Supporter yang di pinggir lapangan itu pengen main. Kenapa kita main cadangan aja pengen main loh. Pengen main. Kenapa kita nggak celebrate bahwasanya saya jadi tim utama? Itu kan kadang sebuah kebanggaan yang itu harus dibanggain juga sih. Faza, wah bener kan? Betul. Gitu ya. Ada pertanyaan nggak dari teman-teman? Dari depan ada pertanyaan. Saya mau dong difoto lagi. Nah, ada begini-begini tuh. Atau request siapa tamunya? Anyway, hari ini juga kita merayakan. Ini podcast live pertama kita. Wih, tepuk tangan dong. Meskipun setelah kita mulai bulan Agustus tahun lalu. Iya betul. Ya, kurang lebih 6 bulan.
Dan saya dijebak sama Dwi karena cerita awalnya hanya survei studio. Ya, jadi kalau kalian tahu diskusinya panjang nih saya sama Dwi untuk bikin podcast ini dari November 2024 lah, Desember lah ya, Desember 2024. Tapi ngomong kayaknya kalau nggak aksi gitu nggak ini. Tiba-tiba, ayo survei studio, udahlah bayar aja, bakar aja satu episode nggak apa-apa gitu. Akhirnya tayang episode 1 dengan kalau nanti suara yang jelek. Ya dengan sound yang jelek karena kita nggak ngerti waktu itu ngeditnya seperti apa. Iya. Kalau move on sih studionya bagus, audionya bagus. Tahu nggak value-nya apa? Sebenarnya value-nya adalah aksi. Iya. Saat kita mau ngapain aksi aja dulu, mau jelek kayak. Coba lihat podcast kita di episode pertama. Episode itu 1. suaranya jelek banget. Karena tuh sampai kesalahan? komen ini niat apa enggak sih? Karena kegagalan siapa? Gara-gara saya sih. Tapi at least aksi dulu. Iya. Harus aksi dulu. Apapun itu. Akhirnya Mau kita revisi Australia, aksi dulu. Mau itu aksi dulu. Apapun kecil-kecil aja. Nggak harus saya mau buka usaha modalnya harus sekian. No. Ya itulah maksudnya Ya. aksi dulu lah. Gitu sih. Makanya nyambung sama temanya. Begitu Pak TW? Ada 23 sama, aksi sama. Ya ini sama. Oh iya, alasan 23 ada yang tahu nggak? Nggak ada ya. Nah tuh, Nama saya siapa? ada yang tahu tuh. Iya. Oh. Karena nama saya Dwi, dia Tri, makanya 23. Dan berjodoh sama SMKN 23. Iya. Jadi buat SMKN yang lain tolong panggil podcast lain aja. Oke. Ada yang mau ditanyain dulu? Ada yang mau tanya nggak? Mumpung di sini nih. Nothing. Oke. Faza mau nanya? Bener loh sehari ini. Sengaja kok tadi Mas. Sengaja salah. Ya tadi kan ini mau diperjelas sedikit aja ya. Boleh. Jadi kan kalau sebenarnya saya kan pernah sempat down juga tuh karena maksudnya semenjak saya mengikuti lomba itu gagal terus kata bapak kan itu sebagai penyemangat saja. Namun sebenarnya tuh saya jatuh gitu down, bangkit lagi, saya berharap dengan menang, gagal lagi, down lagi, saya berharap lagi untuk menang, gagal lagi. Nah, saya sih sempat pikir Pak, apa gimana gitu kan. Bukan masalah saya nggak mau nyoba, tapi karena pengalamannya itu emang kadang ada yang pahit gitu ya Pak. Saya jujur aja. Nah Bapak ada tips gak sih? Bukan tips kayak gimana gitu Pak cara ngatasinnya. Saya jujur aja, saya bosan kalah Pak. Bosan kalah. Oh, oke. Kalau bosan kalah, oke. Kalau ngomongin misalnya tadi saya contoh, saya nggak bisa nyontoin orang lain selain saya sendiri dan saya berusaha genuine aja. Saya sharing pengalaman. Saya dulu SD, SMP main bola. Main bola saya lumayan jago karena saya jadi pemain bayaran. Jadi saya di kelas 2 SMP itu udah dapat uang sekali main waktu itu ya 30-50 ribu tahun 90-an gede lah ya. 50 ribuan gitu. Jadi saya kalau istilahnya dulu di Bon. Jadi kalau saya tinggal di Pademangan tuh tapi saya main buat Mampang misalnya gitu. Tapi saya udah kemana-mana tuh. Sampai pada satu momen agak gak enak nih. Saya dihantam dari depan. Lutut saya yang saya lupa kanan atau kiri ya. Saya saking udah melupakannya. Nah ini nih salah satunya tipsnya. Saya lupa kaki kanan atau ke kiri tapi saya dihantam dari depan. Jadi bayangin ya lutut dihantam dari depan. Kebayangnya bakalan kayak apa. Dan karena itu lap-lap bola sepak bola di daerah ya, itu langsung tawuran massal. Dan saya diseret ke pinggir lapangan dan habis itu saya udah nggak bisa main bola. Jadi melupakan tipsnya, Bang. Gagal nggak? Gagal. Besar gak? Total. Saya Saya udah nggak bisa main bola lagi. gak bisa dapat duit lagi. Iya. Waktu itu 90-an gede ya Mas ya? Mas Ari, tahun 90-an 50 ribu ya? Sekali main 50 ribu. Mungkin sebagai gambaran gini aja deh. Tahu beng-beng? Tahu. Kan kalau kalian beng-beng sekarang isinya cuma setengahnya kali ya. Jadi lebar gitu ya. Harganya berapa? 3.000. Zaman itu masih 200 kali ya? 200. Tahun 90-an masih 200. Jadi kurang lebih 15 kali lipat. Jadi kalau gambarannya sederhananya dapat uang 50 ribu sekarang kali aja 15 kali 20 kalinya. Jadi dapat 1 juta lah sekali main. Kamu pernah main bola atau main voli dapat uang 1 juta sekali main? Even kalah? Ya. Belum kan? So, jadi setiap orang tuh pasti akan ngalamin kegagalan. Gak ada. Kamu pernah bisa naik sepeda? Bisa. Bisa Pak naik sepeda, Bisa naik motor. bisa naik motor. Berapa kali kamu belajar naik sepeda dan jatuh? Untuk perial jatuh yang sering jatuh sepeda doang Pak. Berapa kali? Sepeda itu bisa sampai kayak 7 kali Pak. 7 kali. Ini pertanyaan sederhana aja. Menurutmu, kalau kamu berhenti di jatuh yang ke satu atau yang kedua, kamu bisa naik sepeda dan naik motor nggak sekarang? Ya. Yakin? Ya,
Nah, nggak nyoba lagi. Saya nggak hipnotis kamu ya. Karena yang jagonya hipnoterapi kan Nisa. Jadi poinnya semua orang pasti ngalamin kegagalan. Tapi memang benar Mas Dwi, setiap aku ngisi yang kayak gini ya, termasuk di UI, di IPB gitu ya, semuanya selalu takut dengan kegagalan. Minggu lalu saya ceritakan, saya 2 bulan lalu ngisi di salah satu kampus, kakak-kakak kalian yang udah megang toga, megangnya satu pun sama. Takut dengan, Pak saya lulusan perikanan, saya mau kerja apa ya gitu. Bayangin yang udah spend 4 tahun kuliah, IPK-nya saya cek 3,9, masih ada ketakutan gitu. Pertanyaannya, apa yang mesti ditakutin gitu? Aksi aja dulu. Aksi aja dulu. Aksi aja dulu. Besok lagi aksi. Masih. Jadi Faza, hidup tuh pasti ada kegagalannya. Dan yang mesti dirayakan tuh adalah keberhasilan sekecil apapun. Ya. Sama kayak hari ini, saya merayakan keberhasilan kita nge-live. Karena kita mimpi untuk ngelakuin itu lama. Habis itu kita udah mikirin lagi. Mau ngapain lagi? Jadi terus gerak aja. Dan kalau ada yang ingat minggu lalu saya ngasih gambar roti. Masih ada yang ingat? Ada 3 roti, roti biasa, roti bentuk apa? Kura-kura, sama roti yang kura-kura lebih bagus. So poinnya, nanti bisnis detail di Mas Hari akan cerita juga tuh nanti bikin roti. Bikin roti semuanya sama, tapi membedakan hasilnya adalah gimana kalian melakukan. Emang yang jadi roti kura-kura yang paling kanan, yang paling bagus, langsung jadi. Kalian yang belajar masak deh, siapa yang sekali masak nasi goreng aja yang simple, langsung jadi enak? Ada? Itu satu tuh. Berarti nanti sesi yang berikutnya bawa nasi goreng ya? Poso Mas. So rata-rata pasti ngalamin kegagalan dong. Asin, apalagi? Kemanisan. Bentar. Nasi goreng kemanisan, kecap. Kecap. Kemanisan, asin, apa lagi? Gosong. Minyaknya kebanyakan. Belum lagi yang suka nyampur aneh-aneh. Bener nggak? Saya tuh termasuk yang gedenya sendiri. Jadi saya dulu jago bikin nasi goreng, tapi nasi gorengnya udah awut-awutan. Nasi campur soun, campur tahu. Pokoknya menurut saya yang penting Enak. Iya, yang penting kan menurut saya gitu. So, jadi tidak apa lagi. Fasa, bawa dia. Jangan takut gagal. Ya. Kita semua yang ada di sini yang lebih senior dari kalian, mungkin umurnya seumur dengan orang tuamu, semuanya pernah gagal. Dan kalaupun gagal di voli, mungkin emang jalanmu bukan di voli. Cari yang lain. Saya juga ternyata dari pemain bola yang dibayar sekali 1 juta zaman itu, jadi sales sekarang. ternyata ya begini. Gak apa-apa juga tuh. Iya. Dan alhamdulillah gitu bisa punya keluarga, bisa menghidupi, bisa ngasih makan kanguru tadi gitu kan. Ya. Itu Faza. Jadi gagal tuh buang aja. Gagal itu sama kayak ngelihat hantu. Nah, ada yang pernah lihat penghuni astralnya gedung ini? Saya lihat. Oke. Pak Satpam tadi pagi. Saya udah lihat. Gini ya, kalau kalian percaya kita bilang lihat dan kalian akan takut, berarti kalian itu udah gagal. Nggak ada soalnya. Oke, siap. Terima kasih Faza, Diva. Tepuk tangan. Anyway tadi cocok ini. Yang satu nggak suka matematika, yang satu suka matematika. Yang satu pengennya kerja, yang satu pengen nyuruh-nyuruh. Makasih. Siapa lagi Dwi? Ini kita masih ada 30 menit. Masih 30 menit ya? Enggak, kita sesi berikutnya 10-15 lah ya, 15 menit lagi. Berarti yang inilah ultinya, Bu Kepsek lah. Silakan. Ibu Jamila izin. Boleh bawa teman Bu satu, kalau mau bawa. Nih ininya mana nih? Siapa namanya? Bu Febri. Apa? Cek. Oh mic-nya. Boleh. Nah, cek ini.
Kalian udah dapet ini ya, Maison ya? Oh belum, yang belum nanti ke Alfamart ya. Nanti bisa beli di Alfamart karena varian ini udah tersedia di Alfamart. Sorry maaf. Waduh, mohon maaf Mas Hari. Tersedia di Family Mart. Waduh, bisa dimarahin ini. Iya betul. Wah bahaya itu. Bahaya. Nanti diajak lagi sesi coaching nggak mau datang lagi. Nggak apa-apa, kita mulai aja sambil nunggu Bu Pebi. Kita tahu orang paling sibuk se SMK 23 adalah Bu Pebi kan? Jadi kita tunggu aja. Ibu Reza kalau di sini manggilnya. Betul ya? Bu Reza ya? Bu Reza manggil. Reza. Hah? Oh Bunda. Bunda Faza. Hah? Bunda. Oh Bunda Reza. Iya. Oke, kita mulai aja ya Ibu Kepsek. Ibu mau Harus dong. Harus Tepuk tangan dulu dong buat ini. Karena dengan postingan Bu Febri di LinkedIn memancing saya untuk nge-DM, kemudian ketemu di podcast, habis itu jadi ketemu sama Coach Ari dan teman-teman semuanya. Oke Mas. Silakan. Bu, waduh ini baru pertama saya ketemu ya Bu ya. Iya. Bu Kepsek, manggilnya Bu Kepsek aja. Cari aman. Kalau salah repot. Makanya kan ini udah pasti benar tuh, Bu Kepsek gitu kan. Bu sebenarnya udah dengar lah dari Pak Roy tadi bahwasanya kenapa alasan kita mau datang ke sini gitu kan. Tapi saya juga pengen dengar alasan sih kenapa kok sekolah ini terbuka sih Bu buat kita datang, buat kita sharing. Alasannya apa sih Bu? Gitu. Baik. Sebetulnya saya di sini memang Masuk. PLH ya Pak. Oh iya. Jadi memang ketika acara ini dimulai, saya juga baru diberitahu oleh kan kebetulan saya baru 1 April gitu. Oke. 1 Februari. 1 Februari. Jadi memang awal-awalnya saya tidak tahu akan ada acara ini. Tapi tentu saja ketika ada acara ini saya sangat antusias. Ya, sangat antusias karena ini acara yang sangat bagus untuk anak-anak. Karena awalnya saya di SMK 55 ya. Kita punya problem yang sama gitu ya. Bahwa ada gap antara sekolah ya dengan dunia kerja. Sehingga para praktisi dunia kerja ingin mempersempit gap tersebut ya. Dan kita akan memberikan bekal untuk anak-anak yang kelas 12 ini untuk masuk ke dunia kerja, masuk ke masyarakat pada umumnya. Tadi sempat saya menyimak bahwa kalau di sekolah, kalau salah itu pasti ada yang remedial. Ya meremedial, menegur gitu ya, memperbaiki. Tapi kalau di industri ya, kamu kalau udah salah udah langsung aja cut gitu. Ya nggak, betul nggak? Nah, bagaimana caranya kita bisa menghadapi itu gitu ya ketika kita masuk ke dunia kerja. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Saya berharap ini menjadi bekal untuk anak-anak gitu ya. Ketika mereka masuk ke masyarakat ataupun ke dunia kerja. Atau mungkin anak-anak yang mau tadi ada yang ingin kuliah misalnya. Gitu ya. Oke. Jadi memang sementara berarti ya Bu ya di sininya. Jadi kita doakan ya Bapak kepala sekolahnya bisa cepat sehat. Oh iya. Akhirnya didoakan supaya permanen di sini. Canda ya Bu. Kok pada nggak ada ini? Takut kayaknya kalau Bu Kepsek. Takut tuh. Nggak ada yang berani ketawa. Kalau ini Bu, setelah melihat ini kan udah yang ketiga gitu kan. Apa sih Bu yang perlu kita improve? Ini pertanyaannya memang agak ini saya nggak apa-apa lah ya. Iya. Kalau Ibu ngelihat kita ini open buat feedback dan macam-macam mumpung kita lagi ngumpul semua gitu kan. Mungkin ada hal yang menurut Ibu harusnya begini, harusnya begitu. Apa sih Bu yang kira-kira yang bisa kita improve lagi dari acara yang udah kita buat ini? Kalau memang ada. Saya rasa sudah cukup baik. Sudah ya. cukup baik. Karena saya juga baru mengikuti yang pertama dan yang ketiga. Oh, yang ketiga. Yang keduanya kebetulan saya juga berhalangan. Iya. Tapi ini luar biasa gitu ya. Untuk anak-anak luar biasa. Kemudian saya harap dari pengalaman ini
anak-anak itu bangkit, Oke. percaya dirinya untuk menghadapi masa depan. Betul nggak Nana? Gitu ya. Jadi kemudian mereka juga dekat dengan dunia industri, sehingga mereka nggak merasa belum apa-apa udah takut ke dunia industri. Ternyata dunia industri welcome dengan kita. Ya. Yang penting bagaimana kita menyiapkan diri kita untuk bisa masuk ke sana. Oke, Mas Timi, lanjut. Uni, Gak usah ditanya kalau kali ini. sehat Uni? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Jadi setelah ini harapannya apa nih Uni buat teman-teman yang ada di ikut kelas ini? Kan kita udah discuss, meeting, kemudian ini kejadian 2-3 kali udah jalan. Masih ada 2 sesi lagi ya? Masih ada 2 sesi lagi. Sejujurnya kita tadi kita nggak setting goals juga sebenarnya di Yes. awal ya. Kita nggak setting target. Kita mau ngetes dulu aja ini seperti apa. Tapi kayaknya mengingat 2-3 pertemuan ini, Pak Roy, kayaknya kita mesti mulai setting goals ya ke depannya supaya jelas. Kalau enggak nanti ngegocek-gocek doang nih gitu Iya, kan ya. betul. Nanti mungkin harapannya dengan keterlibatan praktisi yang lain juga bisa ini. Tapi kalau ngomongin nih sudah 3 sesi, kemudian nanti 2 sesi ke depan, kira-kira bisa memenuhi ekspektasinya Uni nggak sih sejauh ini? Sejauh ini kita kalau untuk nggak bisa dong ekspektasi kita pengennya dia siap secara mental dan hard skill atau soft skill itu kan bertahap. Tapi kemarin dari pertemuan pertama, kedua, dan sampai hari ini saya melihat ada perubahan dari peserta aksi. Mereka saya lihat lebih percaya diri dan itu yang nggak ada di anak-anak kami. Mereka secara hard skill sekolah membekali, bukan berarti kami guru yang ngajar, tidak. Hard skill mereka memang kami datangkan langsung, misalnya bisnis digital itu orang yang ahli di digital, akuntansi kita datangkan konsultan accounting, perkantoran juga begitu. Tapi sebelum ikut aksi ini saya melihat anak-anak ini secara mental profesionalisme mereka masih jauh. Mereka siap untuk bekerja tapi tidak secara mental profesionalismenya. Tapi setelah 2-3 tahap ini mungkin nanti dengan 2 materi yang berhubungan banget dengan mereka, insya Allah mereka siap secara soft skill dan hard skill untuk ke dunia kerja. Amin, amin. Tepuk tangan loh buat Bu Febri. Jadi bunyi mulu ya. Iya. Jadi kalau ibaratnya